Episode ke-220. Naga pemeliharaan Safren menatap Kinmu sambil menggelang pelan. Bukan senyum yang itu. Dahulu, senyummu mampu membuat siapapun lengah. Bahkan ketika kau menikam jantung mereka dengan pisau, mereka tetap tidak akan curiga. Tapi sekarang, yang kulihat hanya senyum yang dipaksakan. Itu bukan senyum yang lahir dari hatimu. Ucapan itu membuat Wang Muran, Mu Qingdai, dan Long Yu bergidik. Bahkan Kilin Naga ikut merasa gelisah. Selama ini mereka menganggap Kinmu sebagai teman. Saat berada di dekatnya, mereka hampir selalu lupa bahwa selain menjadi kasar manusia, dia juga adalah pemimpin kultus iblis surgawi. Sosok yang dijuluki iblis nomor 1. Namun justru karena Kinmu selalu bersikap ramah, mereka tidak pernah merasa terancam. Mendengar penjelasan Dragon Rireng Safren, mereka baru menyadari betapa mengerikannya reputasi Kinmu. Long Yu diam-diam berpikir, tak heran dia disebut iblis tua. Bahkan dewa seperti Dragon Rireng Safren pun berkali-kali dipermainkan olehnya. Kinmu hanya tersenyum tipis. Dragon Safren, kau terlalu melebih-lebihkan. Aku tidak pernah berniat mencelakai teman-temanku. Senyumnya kali ini tampak tulus. Kegelisahan di hati Wang Muran dan yang lainnya pun perlahan menghilang. Itu baru senyum yang sebenarnya. Dragon Rireng Safren mencibir. Senyum tulus yang mampu menipu siapa saja. Dalam sekejap kau bahkan berhasil mencuri naga-nagaku. Begitu kalimat itu berakhir, auranya meledak dahsyat. Gelombang tekanan menghantam seluruh aula hingga dinding bergetar keras. Kinmu langsung mengaktifkan Overlord Body Sri Elixir Teknik. Tubuhnya menegang. Sementara pedang Carfree melesat keluar dari sarungnya dan melindungi dadanya. Ledakan, benturan pertama langsung menerbangkannya. Kinmu berusaha menghilangkan daya dorong menggunakan Hempel Fang Divine Legs, tetapi kekuatan Dragon Rireng Safren terlalu besar. Tubuhnya tetap terpental hingga menghantam dinding. Melihat itu, Wang Muran, Mu Qingdai, dan Long Yu segera menyerang bersama. Ketiganya merupakan murid terbaik Little Giant Capital. Mereka dipilih melalui seleksi yang sangat ketat, mempelajari teknik surgawi terbaik, dan hampir tidak memiliki kelemahan dalam kultivasi. Di alam 6 arah, hanya sedikit orang yang mampu menandingi mereka. Long Yu melepaskan Heavenly Sword Heart. 2 berkas cahaya pedang memancar dari matanya. Satu membelah secara horizontal dan satu lagi secara vertikal. Mu Qingdai menggunakan Strange Dowstrik Jia Scriptures, memadukan teknik Tao dan Buddha menjadi telapak cahaya raksasa yang anggun sekaligus mematikan. Sementara itu, Wang Muran memperlihatkan kemampuan yang paling beragam. Sejak gurunya, Wanda Jen, tewas di tangan Imperial Preceptor, ia terus mempelajari berbagai teknik demi melampaui musuh itu. Berkat bimbingan para senior Little Giant Capital, kekuatannya bahkan menjadi yang tertinggi di antara murid generasi muda. Namun semua serangan mereka gagal. Kecepatan Dragon Rireng Safren terlalu luar biasa. Yang mereka hancurkan hanyalah bayangan yang tertinggal setelah pergerakannya. Tanpa memedulikan mereka, Dragon Rireng Safren langsung menerjang Kinmu. Kilin Naga melompat menghadang sambil mengayunkan tanduknya. Pergi! Dengan satu tamparan, Dragon Rireng Safren menerbangkannya keluar aula hingga menghantam hujan deras di luar. Buka mata surgawi kalian! Teriak Wang Muran. Mu Qingdai dan Long Yu segera mengaktifkan kemampuan mata mereka. Tanpa itu, mereka bahkan tidak mampu mengikuti pergerakan lawan. Saat Dragon Rireng Safren sempat melambat karena dihalangi Kilin Naga, ketiganya memanfaatkan gaya hisap yang tercipta untuk mengejarnya. Di sisi lain, Kinmu menelan darah yang hampir keluar dari mulutnya. Ribuan pedang terbang melesat dari karung Tauti, membentuk jurus Sword Trading Mountain Sandy Rivers. Cahaya pedang memenuhi aula, menciptakan ilusi pegunungan dan sungai. Dragon Rireng Safren menghancurkan semuanya dengan kekuatan kasar. Mata Kinmu berbinar. Inilah saat yang telah ia tunggu. Sejak awal ia sadar tidak mungkin mengalahkan Dragon Rireng Safren dalam pertarungan terbuka. Satu-satunya peluang adalah menutupi pandangan lawan dengan sword picture, lalu melancarkan serangan diam-diam menggunakan pedang Carfree. Begitu Dragon Rireng Safren merobos ilusi pedang, cahaya dingin melesat ke dahinya.
Dragon Rireng Saffron buru-buru mengangkat tangan. Pedang Carefree menembus telapak tangannya, menembus dahi, lalu mengiris otaknya sebelum berputar dan menusuk jantungnya dari belakang. Kinmu segera mengerahkan seluruh ki vitalnya. 8.000 pedang terbang berkumpul mengelilingi pedang Carefree. Dalam sekejap, Dragon Rireng Saffron terkurung di dalam bola raksasa yang tersusun dari ribuan pedang. Kinmu akhirnya memuntahkan darah. Wang Muran, Mu Qingdai, dan Long Yu tiba di sisinya. Melihat bola pedang itu, mereka menghela napas lega. Namun sesaat kemudian, retakan muncul. Gagang-gagang pedang mulai terlepas. Cepat menghindar, teriak Kinmu. Mereka baru saja berbalik ketika bola pedang itu meledak. Dentang, 8.000 pedang melesat ke segala arah seperti hujan maut. Dragon Rireng Saffron berdiri di tengah badai pedang dengan tatapan dingin. Hanya genangan darah surgawi yang rusak di tubuhnya yang membuktikan bahwa serangan Kinmu sebelumnya hampir berhasil membunuhnya. Jika bukan karena ia menggunakan darah surgawi sebagai pelindung, ia pasti sudah tewas. Kinmu dan ketiga murid Little Jade Capital berusaha menghindari hujan pedang. Namun pedang-pedang itu terlalu cepat. Salah satunya menembus tubuh Mu Qingdai dan memakunya pada pilar perunggu. Long Yu dan Wang Muran juga terkena. Seorang terpaku di dinding, sementara yang lain tertancap di lantai. Kinmu sendiri tertusuk tepat di dada. Dengan menggeser posisi tubuhnya pada saat terakhir, ia berhasil menghindari bagian vital, tetapi tetap terpaku di balok pintu olah. Di luar, Kilin Naga mencoba masuk membantu. Belasan pedang langsung menghantam tubuhnya hingga ia terpental kembali. Dengan darah mengalir dari sudut mulutnya, Kinmu berteriak, "Bukankah yang kau inginkan hanya Raja Naga sejati? Akan kuberikan." Ia mengeluarkan cakram kaisar dari karung topi lalu melemparkannya kepada Dragon Rireng Saffron. "Kau boleh membunuhku, tapi lepaskan ketiga temanku." Ucapan itu membuat Wang Muran, Mu Qingdai, dan Long Yu terharu. Long Yu diam-diam menyesali prasangkanya. Ternyata, Kaisar Manusia benar-benar rela mengorbankan dirinya demi teman-temannya. Dragon Rireng Saffron berubah menjadi wujud naga jiok dan menangkap cakram kaisar dengan penuh kegembiraan. "Raja, naga sejati akhirnya kembali kepadaku. Bahkan tanpa kau berikan, aku tetap akan mendapatkannya setelah membunuhmu." Tiba-tiba wajahnya berubah. Racun. Ia segera melemparkan cakram kaisar itu. Tubuhnya mulai meleleh seperti es yang jatuh ke atas besi panas. Kulitnya dipenuhi lepuhan. Dari setiap lepuhan muncul kepala-kepala naga banjir kecil yang menjerit sambil berusaha melarikan diri. Sebagian berhasil keluar, sementara sebagian lain ikut larut bersama. Tubuhnya, Wang Muran dan yang lainnya hanya bisa terpaku. Mereka sama sekali tidak menyangka Dragon Rireng Saffron akan tumbang. Dengan cara seperti itu, Kinmu menarik pedang yang masih memakunya di balok pintu, tetapi gagal. Ia akhirnya menghantam balok itu hingga tubuhnya terlepas. Pedang menembus tubuhnya saat ia jatuh ke lantai. Dengan menahan rasa sakit, Kinmu segera menuangkan beberapa botol air liur naga ke lukanya untuk mempercepat penyembuhan. Lalu ia berkata dengan nada seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Kalau tidak bisa menang, tentu saja pakai racun. Wang Muran, Mu Qingdai, dan Long Yu kembali terdiam. Cara Kinmu mengucapkannya terdengar begitu alami. Seakan menggunakan racun dalam pertarungan adalah pilihan yang sepenuhnya benar. Long Yu hanya bisa menghela napas dalam. Hati, orang-orang yang membesarkan. Kaisar Manusia ini benar-benar bukan orang biasa.